Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa dal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina bihinna alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurar rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tentu pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada terasa sekarang kita masuk pada malam yang ke-9 bulan Ramadan, yang baru rasanya kemarin kita sambutnya. Sekarang kita hampir menyelesaikan sepertiga daripadanya. Maka tentu tiada yang kita harapkan kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita, dari puasanya kita, dari qiyamul Ramadannya kita, dan seluruh amal-amal yang telah kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita lakukan dari perintah-perintah Allah, dari salat, dari puasa, dari qiyamul Ramadan, salat tarawih, dan semuanya, ya, di sana semuanya mengumpulkan kemuliaan, dan di sana kemudian dijanjikan dengan janji yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita nilainya sangat besar. Maka cukuplah kalau Allah kemudian mengatakan semua amal anak cucu Adam itu adalah baginya kecuali puasa. Puasa untukku dan saya akan memberikan balasan. Demikian pula kita katakan puasa, kata Rasulullah, akan diberikan ampunan, yang dengannya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Maka semua kewajiban-kewajiban, ada 4 prinsip yang harus kita bangun paling tidak dalam diri kita. Pada semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semua ketaatan atau sukses beramal soleh. Kalau 4 prinsip ini kita bangun, maka insya Allah kita akan sukses dalam semua amal-amal kita. Tapi kalau tidak, kita khawatir bahwa kita akan ketinggalan di tengah jalan, ya, dan kita tidak bisa sampai pada finish. Ya, kita tidak akan bisa sampai pada finish. Termasuk yang namanya puasa, ya, termasuk yang namanya salat tarawih, ya, dan seterusnya. Sehingga kadang orang mengatakan, ya, semakin maju Ramadan, ya, semakin maju juga saf-safnya laki-laki. Ya, mungkin ibu-ibu juga. Nah, maka kita katakan ada 4 prinsip Bapak Ibu dan saudara-saudara belakang Allah Subhanahu wa taala. Sukses amal soleh, sukses taat. Yang pertama adalah bangun keikhlasan yang penuh pada diri kita. Sebab dengan keikhlasan itu, ya, yang sejati, keikhlasan yang benar, maka itu yang akan mengantarkan kita tidak pernah melihat bahwa amal kita sudah banyak.
Keikhlasan akan mengusir kesombongan. Ya. Karena surga yang kemudian yang dengannya kita berharap melakukan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak diperuntukkan kepada orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Naj'aluha lil ladina, diperuntukkan kepada orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat, negeri akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya diperuntukkan bukan untuk orang yang sombong dan hanya pada orang-orang yang kemudian yang takwa saja. Maka pada akhir ayat itu Allah kemudian mengatakan wal akibatul lil muttaqin. Satu. Ya, dua adalah ya sikatun billah, yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ya semua kewajiban yang Allah tetapkan pada umat ini adalah bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemaslahatan setiap kita. Ya, makanya Allah kemudian mengatakan, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal birajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini semuanya taat sama taatnya pada Rasulullah SAW, maka Allah kemudian mengatakan tidak akan menambah kemuliaanku dan tidak menambah kekerajaanku. Demikian sebaliknya, kalau semua orang kufur selaksana kufurnya Fir'aun, maka Allah juga mengatakan mana kasadzalika fi mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaan. Ya. Yang ketiga kita katakan ya sikap terhadap syariah. Ya, sikap terhadap syariah. Ya. Apa artinya sikap pada syariah? Percaya pada syariah, pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan salat, aturan puasa, aturan berzakat, aturan haji, aturan puasa, ya termasuk aturan jilbab misalnya buat mar'atus sholihah, yang sama semua kedudukannya untuk kemuliaan manusia-manusia yang taat itu. Ya, tidak ada satu syariat ini yang kemudian yang kata Allah Subhanahu wa taala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, Allah kemudian mengatakan Taha, lalu Allah kemudian mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an ini diturunkan, kata Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang untuk menjadikan manusia susah. Ya, tidak ada untuk kemudian menjadikan manusia susah. Ya Ustaz, tidak susah tapi capek. Ya, capek puasa, capek sholat. Ya, dalam syariah ini Bapak Ibu sekalian, kita catat. Ya, dalam syariah ini tidak ada yang murni maslahat semuanya saja, kecuali ada satu. Ya, satu saja yang tidak ada maslahatnya, yang tidak ada ya kekurangannya sama sekali. Ya, selain itu semuanya ya ada kurangnya, ada ya maslahat dan ada anggaplah mudaratnya. Salat ada mudaratnya, puasa ada mudaratnya. Apa mudaratnya salat? Capek. Apa mudaratnya puasa? Haus, lapar. Ya, hanya ada satu kata untuk ulama kita. Apa itu? Tauhid saja. Ya, semuanya ya tidak mencapekkan dan semuanya. Tapi ingat Ibu, Bapak sekalian, bahwa di dunia ini tempatnya orang yang mencapek. Ya, di dunia tidak ada yang tidak capek. Yang melaksanakan salat tarawih capek, yang menjaga hijabnya capek. Ya, tapi orang yang kemudian yang duduk di warung kopi juga, ya, yang tidak salat misalnya, kalau duduk dan kemudian tetap menunaikan salatnya kan lain. Ya, tapi yang murni hanya duduk, ya nonton bola, ya dan seterusnya, apa tidak capek? Capek Bapak Ibu sekalian, capek juga. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kama ta'lamun, kalau mereka Anda capek, mereka juga capek sebagaimana Anda capek. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Saya takut kepanjangan karena ini baru pengantar. Ya, ini baru pengantar yang kemudian kita katakan ya kuncinya ya sikap kepada Allah, sikap pada syariah, sikap pada Rasulullah. Semua ketetapan yang datang dari Allah, Rasulnya dan syariat ini kita katakan untuk kemuliaan manusia, untuk kemuliaan diri kita. Puasa termasuk banyak hikmahnya.
Bapak Ibu sekalian, nah termasuk kita katakan ya, perintah menggunakan atau kemudian menutup aurat buat seorang wanita. Saya terinspirasi tadi, Masya Allah, ya, di kota amalnya Bapak, ya, ada tertulis, apa tertulis di belakangnya? Tabungan surgawi, tabungan surga, Masya Allah. Ya, itu sangat luar biasa. Yang kita rasanya jangan melewatkan itu, Bapak Ibu sekalian. Tabungan surga. Ya, judul kita dikasih sebenarnya yang atur judul ini yang pemberi tugas dari Makassar. Ya, itu judulnya dikasih, tapi saya malu-malu tadi mau tulis. Ya, judulnya itu adalah ya hijab surgawi. Ya, saya tulis perhalus hijab ya wanita salehah. Tapi begitu saya lihat kota tadi, oh kenapa saya tadi tidak tulis begitu saja? Ya, hijab surgawi. Ya, tabungan surga, hijab surgawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan semua yang datang dari Quran dalam bentuk perintah Bapak Ibu sekalian statusnya sama. Ya, perintah salat, perintah puasa, perintah haji bagi yang mampu. Ya, itu sama statusnya dengan perintah hijab misalnya. Ya, perintah hijab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, karena Rasul punya istri banyak. Ya. Kemudian yang kedua kepada anak-anak perempuanmu. Ya, yang ketiga ya kepada wanita-wanita yang beriman. Ya. Katakan kepada istrimu, anak-anakmu dan orang wanita-wanita yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Rasulullah SAW. Ya. Yudonina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah menjulurkan pakaiannya. Ya. Hendaklah menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Kalau di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya hendaklah memandang pandangannya. Ya, pada pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang boleh dilihat. Dijelaskan dalam hadis apa yang boleh dilihat buat perempuan, kata Rasulullah SAW, hanya ini dan ini, sambil menunjuk wajah, ya, dan kedua telapak tangannya. Ya, maka zina, perhiasan yang dimasukkan dalam ayat ini kata para ulama kita adalah ya perhiasan seluruh tubuh wanita itu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya dunia mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairul mata al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan kata Rasulullah SAW, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita-wanita sholihah. Wanita salehah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya memberikan berita gembira yang sangat baik. Apa berita gembiranya? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang wanita salehah itu telah melaksanakan salat fardunya, telah melaksanakan puasa fardunya, telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, lalu kemudian taat pada suaminya. Ya, lalu taat pada suaminya, maka nanti dibukakan pintu surga dan dipersilahkan masuk aina masyiti, kepada pintu mana saja yang dia mau masuk. Ya, ulama kita mengatakan pintu surga ada 8. Ya, maka boleh, pokoknya wanita yang salehah yang kemudian taat pada Allah dan taat pada suaminya, kata Rasulullah SAW, akan dibukakan pintu lebar-lebar surga semuanya. Silahkan memilih mau masuk dari arah mana, ya, masuk dari pintu mana. Ya, dalam ayat yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, ya, itu kemudian ada 2 fungsi hijab yang Allah sebutkan. Satu, dzalika adna ayyafrafna. Yang kedua, fala yuzzai. Ya, yang demikian itu, kalau dia menjulurkan jilbabnya, menjulurkan pakaiannya, menutup auratnya semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu agar mereka mudah dikenal. Dan yang kedua, agar mereka tidak mudah diganggu oleh orang yang suka mengganggu. Ya, kalau persoalan mengganggu ini Bapak Ibu sekalian,
Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr, pengusiran ya orang Yahudi ya disebutkan ya Bani Nadir, dan yang kedua adalah ya Qainuqa. Maka kemudian disebutkan diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Ya, itu asalnya karena dia mengganggu seorang perempuan. Bahkan disebutkan ya perempuan itu di pasar, lalu kemudian wanita solehah ya membeli ya, karena kemudian pakaiannya sampai ke tanah ya, maka kemudian dia tindis ke apa sesuatu batu atau apa ya, lalu tak kala kemudian berdiri tersingkap aurat perempuan itu. Itulah yang kemudian dikumandangkan perang oleh Rasulullah dan diusir mereka, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Hasyr. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, wanita yang muslimah. Yang kemudian yang pertama yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala agar mudah dikenal. Ya, mudah dikenal apanya? Dia sebagai seorang muslimah, dia sebagai seorang mukminah kalau dia menggunakan ya jilbabnya itu atau pakaian syar'inya itu. Ya. Kalau dia dikenal sebagai seorang muslimah, maka lekat padanya ya beberapa hak-hak yang kemudian harus terjaga daripadanya. Ya. Lengket padanya hak-hak yang kemudian satu, hak untuk dimuliakan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah yang punya hak terhadap kaum muslimin untuk menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, melindungi kehormatannya, ya, menjaga eksistensinya sebagai orang yang kemudian yang memenuhi seruan dan memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kemudian menjadi waliullah, menjadi wali Allah yang dengannya harus ya yang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga auratmu, ya Allah kemudian akan menjagamu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Yang kedua tadi, ya, agar tidak diganggu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala? Perempuan muslimah itu kemudian nilainya kemudian sangat tinggi. Ya, sehingga harus memberikan penjagaan. Ya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan pada ibu-ibu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat seorang anak ya yang soleh, yang solehah, maka kemudian ketaatannya kepada ibunya yang solehah harus lebih didahulukan ketimbang kepada ya bapaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan sekali lagi ya betapa ya indahnya, mulianya agama kita ini yang memuliakan wanita bagi siapa yang ingin memuliakan dirinya. Karena itu mari kita jaga. Ya, mari kita jaga ya semua kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala statusnya sama. Lalu mungkin kita akan mengatakan, bagaimana dengan orang yang kemudian yang tidak pakai, misalnya kita katakan, ya orang yang tidak pakai, yang tidak menutup auratnya, ya jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala akan ada kedudukan hukum padanya dua hal. Satu, paling tidak dia berdosa ya dengan satu syariat ini. Ya, dia akan berdosa, dan dosa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya maka kemudian akan berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala ya tahta masyiatullah. Kalau Allah mengampuninya itu adalah ya keadilannya Allah, kalau Allah ingin mengazabnya maka ada pada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah haknya Allah. Yang kedua ya, kalau dia tidak menggunakan ya, kalau dia tidak menggunakan dan mengingkari kewajibannya, maka kemudian bisa membuat ya kufur pada agama ini. Ya, maka kita katakan paling tidak jangan ada yang mengingkari kewajibannya lalu kemudian mengatakan itu budaya saja, itu budayanya orang Arab saja. Tidak. Ya, bahkan disebutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Allah Subhanahu wa taala, begitu turun perintah ayat ini, ya, begitu pun turun perintah ayat ini, maka kemudian dikatakan ya wanita-wanita muslimah yang kemudian memang tak kala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, buatnya adalah adamul khiyar, tidak ada pilihan yang lain kecuali dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka bahkan disebutkan dia mengambil kain-kain hordennya
ya buat mereka yang tidak cukup sarungnya, ya itu kemudian dijadikan ya sebagai penutup ya daripada kepalanya untuk seluruh tubuhnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak pernah jalan-jalan ke Bima ya, yang sebelum rame misalnya Kudun dan seterusnya, orang Bima itu pakai 2 sarung. Sarung bagian bawah dan sarung di atas kepalanya. Ya, itu semua ya karena untuk kemudian ya menjaga ya aurat termasuk pada ya kepala Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin mohon maaf ya kelamaan ya, dan tentu kita katakan mau lebih ilmiah tentu tidak cukup dengan ini ya, tentu kita katakan lebih untuk kemudian sekedar untuk mengingatkan kita semua bahwa semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita coba jaga dengan baik ya, dari apapun yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena kemudian semua yang datang dalam bentuk perintah dari Allah dan Rasulnya, dari Quran atau pada Sunnah, maka statusnya sama, adalah kewajiban-kewajiban kepada Allah. Tidak ada kewajiban yang kita tinggalkan kecuali paling tidak akan berdosa, dan dosa itu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengampuninya maka adalah haknya, Allah kemudian ingin mengadabnya maka juga akan adalah haknya. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan semua untuk kemudian menjaga dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, dan kemudian kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang pemenang dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang kita baca saat tadi yang Allah kemudian mengatakan wal aqibatu lil mu'minin lil muttaqin, sungguh kemenangan, sungguh kesuksesan itu, sungguh kemuliaan itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak Ibu sekalian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.